kewajiban terhadap Al-Quran dan harus dilaksanakan sebaik mungkin agar memperoleh keridhaan Allah selama menjalani kehidupan di dunia. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, telah disampaikan kepada umatnya, dan syariat yang terkandung di dalamnya berlaku sampai akhir zaman. Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad SAW seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy di waktu lampau dan orang-orang non-muslim di zaman sekarang. Kedua, membaca Al-Quran salah satu ibadah yang pahalanya berlimpah adalah membaca Al-Quran. Setiap hurufnya mengandung satu hasanah dan setiap hasanah dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kelipatan yang tidak terhingga. Ia juga akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya di akhirat. Saat seseorang akan dimasukkan ke dalam api neraka, ia akan melakukan pembelaan terhadapnya dan memohon kepada Allah agar orang itu diangkat dari dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar akan bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Apalagi jika ia menghafalkannya, maka diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, dan menjadi keluarga Allah. Adapun orang yang belum bisa membaca Al-Quran, maka ia harus belajar meski mengalami kesulitan. Seseorang yang belajar membaca Al-Quran dan merasa kesulitan, niscaya mendapatkan 2 kebaikan di setiap huruf yang dilafalkannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak berlatih membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua agar membaca Al-Quran di rumah. Sebagai sabda beliau, sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Jadikanlah rumah kita bercahaya dengan lantunan Al-Quran agar tidak seperti kuburan yang sepi. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka penghuninya akan dilindungi oleh Allah dari godaan dan gangguan setan. Sungguh sayang jika ada rumah megah tetapi tak pernah terdengar bacaan Al-Quran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang di dalamnya terdapat ayat muhkamat yang sudah jelas kandungannya. Ada ayat mutasyabih yang memerlukan penjelasan untuk dapat memahami kandungannya. Al-Quran